Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Al-Farhan dari kelas Ekonomi Syariah semester 2 akan menjawab beberapa pertanyaan, atau lebih tepatnya yaitu 7 pertanyaan mengenai sistem lembaga keuangan, dan ini merupakan sebuah tugas UTS dari mata kuliah sistem lembaga keuangan. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu pengaturan dan pengawasan perbankan. Ada 2 pertanyaan yang saya susun. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan wewenang yang dimiliki oleh otoritas jasa keuangan terkait dengan perbankan. Baiklah, ada 3 poin dari pertanyaan ini, dari jawaban atas pertanyaan ini. Yang pertama itu terkait khusus dengan pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan yang meliputi diantaranya. Yang pertama yaitu mengadakan perizinan pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu kegiatan usaha bank, antara lain yaitu sumber dana, penyediaan dana, dan aktivitas di bidang jasa. Jadi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ini memiliki wewenang untuk mengetahui sumber dana dari kegiatan usaha bank itu, siapa penyedia dana dari kegiatan usaha bank itu, dan aktivitas di bidang jasa apa yang bank itu jalankan, usaha yang dijalankannya, aktivitas di bidang jasa apa. Jadi itu wewenang dari OJK untuk dapat mengetahui kegiatan usaha bank itu. Poin yang kedua yaitu terkait dengan pengaturan lembaga jasa keuangan, baik itu bank ataupun non-bank, yang meliputi diantaranya pertama, menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang kedua, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, yaitu menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Itu wewenang terkait dengan pengaturan lembaga jasa keuangan. Baiklah, poin yang ketiga yaitu terkait dengan pengawasan lembaga jasa keuangan, baik itu bank ataupun non-bank, yang meliputi yang pertama, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua yaitu mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. Yang ketiga yaitu melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, ataupun perlindungan terhadap konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Itu wewenang OJK terhadap pengawasan lembaga jasa keuangan. Baiklah, itu jawaban nomor pertama. Soal nomor kedua yaitu jelaskan tujuan dari pembentukan dari OJK ini atau Otoritas Jasa Keuangan ini. Apa tujuan dibentuknya OJK ini? Tujuan dibentuknya OJK ini tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen. Dan baiklah, untuk materi yang kedua yaitu manajemen bank umum. Sama dengan yang tadi, ada 2 pertanyaan
yang saya susun mengenai materi ini. Pertanyaan yang pertama yang sering mungkin kita pertanyakan, coba sebutkan beberapa kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh bank umum. Baiklah, yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan atau dalam bentuk lainnya. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan utang. Yang keempat, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, dan lain sebagainya. Itulah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh bank umum. Pertanyaan kedua yaitu, jelaskan tujuan dari manajemen bank umum. Apa sih tujuan dari manajemen bank umum ini? Tujuan adanya manajemen bank umum. Jadi secara umum, tujuan dari perbankan Indonesia ini, tujuan dari bank umum ini adalah untuk membantu melaksanakan pembangunan nasional, untuk mencapai pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itulah tujuan umum dari manajemen bank umum. Tujuan dari adanya bank umum ini. Baiklah, untuk materi yang ketiga yaitu materi mengenai Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Mungkin saya hanya menyusun satu pertanyaan yang sering kita tanyakan di benak kita sendiri, yaitu apakah BPR atau Bank Perkreditan Rakyat itu merupakan bank khusus kredit atau bank yang bagaimana? Kalau secara teori itu termasuk bank primer atau bank sekunder. Jadi BPR atau Bank Perkreditan Rakyat itu termasuk ke dalam jenis bank sekunder karena hanya bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Tetapi kurang tepat jika kita menyebutkan BPR sebagai bank khusus untuk kredit, karena bank umum juga memberikan jasa kredit. Jadi jika kita mengatakan BPR itu bank primer yang hanya menyediakan untuk jasa kredit saja, itu salah. Karena bank umum lainnya selain BPR itu juga memberikan jasa kredit. Jadi itulah jawaban dari pertanyaan itu. Baiklah, selanjutnya untuk materi yang keempat yaitu mengenai bank syariah. Ada dua pertanyaan kembali yang saya susun. Pertanyaan pertama yaitu, sebutkan apa saja kelebihan yang dimiliki bank syariah dibandingkan dengan bank umum. Yaitu bank syariah ini memiliki kelebihan dan keunggulan ketimbang dari bank umum. Hampir semua transaksi yang dilakukan di lembaga keuangan bisa memakai akad syariah, asalkan bisa menghilangkan unsur riba atau bunganya yang dalam Islam itu jelas diharamkan. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Sebagai contoh, dalam sistem perbankan konvensional tidak ada transaksi gadai, karena hal itu merupakan domain jasa pegadaian. Karena hal itu merupakan otoritas dari jasa pegadaian dalam hal gadai menggadai. Tetapi itu tidak berlaku pada bank syariah. Pada bank syariah ada namanya rahan, yakni akad yang digunakan dalam proses gadai barang. Baiklah, pertanyaan yang kedua yaitu yang mungkin muncul dalam pikiran kita, sering muncul pertanyaan ini dalam pikiran kita, yaitu saat ini bank syariah marak memberikan program undian kepada nasabah, khususnya nasabah pendanaan. Bukankah undian tersebut termasuk dalam kategori perjudian? Ini perlu diketahui. Jadi undian ini merupakan alat atau instrumen yang bisa bernilai positif ataupun negatif, termasuk juga judi. Itu negatif dari undian.
di praktik undian yang diselenggarakan bank syariah ini itu bukan termasuk judi. Mengapa? Itu karena nasabah tidak dipungut biaya sepeser pun untuk mengikuti undian tersebut. Jadi oleh karenanya bank syariah diperbolehkan melakukan undian tersebut. Mungkin sekianlah beberapa pertanyaan yang saya susun dan saya jawab sendiri. Jika ada salah kata, salah penyampaian, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.